Silakan duduk kembali. It's okay, take your time. Penasaran aja Kathleen, yang milih lagu How Great Thou Art siapa? Oke, diajarin papa mama kah? Buka himne, itu lagu yang lama. Om dulu kecil nyanyinya itu. Sanstrong. Oke, memasuki bulan Desember, kita punya tema baru. Yang namanya Beyond This World. Kita akan memperingati dan merayakan kelahiran Juru Selamat kita, Kristus, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Siapa yang excited? Katakan yes. Oke, sedikit, satu orang. Kita percaya bahwa ketika kita berbicara tentang Natal, esensinya adalah Christmas is about the divine hope person of Jesus Christ. Natal adalah tentang harapan ilahi di dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau teman-teman tanya apa sih tentang Natal, dan ini message yang selalu kita ulang bertahun-tahun dengan kalimat yang berbeda-beda tapi pesannya tetap sama. Natal bukan tentang perayaannya, bukan tentang gerejanya, bukan tentang personilnya, bukan tentang dramanya, bukan tentang seru-seruannya. Tapi Natal adalah tentang harapan ilahi di dalam pribadi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Harapan, ini sangat penting. Karena berarti ketika kita mengalami kondisi yang sulit, banyak pergumulan atau bahkan banyak kegagalan, kesalahan, kita tetap punya yang namanya harapan, hope. Dan hari ini saya kasih judul khotbah saya, Beyond Our Mistakes. Melebihi kesalahan-kesalahan kita. Mengingat kesalahan-kesalahan, kalau di umur grade segini, saya ingat kesalahan saya paling besar di exam. Kesalahan, banyak banget. Sampai kuliah, lulus kuliah pun. Sampai hari ini sebenarnya. Memori-memori tentang kesalahan dalam exam itu menghantui. Kadang-kadang masih kebangun, terus masih kayak, masih final exam nih. Gitu. Padahal udah lulus. Sebegitu mengerikannya. Dan teman-teman di sini siapa yang udah selesai exam? Siapa yang udah selesai ujian? Puji Tuhan kalian terbebas dari semua tekanan ini. Yang belum beres ujian? Ada? Yang belum beres? We are praying for you guys. Sekali lagi. Exam itu salah satu momen-momen yang menakutkan buat saya. Dan puji Tuhan ketika kita masuk ke Desember, nggak cuma selesai exam, tapi kita juga akan banyak liburan-liburan dan banyak acara-acara. Semoga teman-teman di sini juga merayakan. Dan mulai bulan Desember ini, biasanya dari tahun ke tahun, ketika saya kenal Angel, saya mulai banyak mengikuti agendanya keluarga Angel. Gitu. Dan di mana keluarganya Angel itu penuh dengan acara pergi, acara pesta, banyak banget. Sedikit profil, mamanya Angel sendiri 13 bersaudara, betul ya? Betul kan? Gitu. Jadi bisa dibayangkan acaranya banyak. Begitu. Jadi pengalaman saya udah beberapa kali kenalan beberapa kali ikut pesta-pesta, ikut acara, terus kenalan sama orang-orang. Dan yang saya temukan biasanya yang sering saya lupakan adalah keluarga Angel yang saya jarang ketemu. Make sense ya? Karena jarang ketemu makanya saya lupa sama mereka. Jadi kalau sama keluarganya Angel yang masih ketemunya cukup sering, let's say minimal setahun 3 kali, reaksinya bisa akrab. Apa kabar? Gimana anaknya? Gimana hobinya? Gimana apalah kayak gitu. Topiknya bisa banyak. Tapi kalau sama yang jarang ketemu paling cuma senyum aja kayak, iya gitu. Nah, atau malah kelupaan. Jadi udah kenalan beberapa kali, terus masih salaman, terus halo Indra gitu. Terus mereka kayak, iya kita udah pernah kenalan. #awkward. Dan kemarin dalam acara kami gak sengaja ketemu sama Milena. Hai Milena. Jadi Milena duduk di meja, datang gitu. Terus karena dia duduknya samping sama satu orang, dia datang bersama beberapa orang sama keluarganya, terus duduk di samping orang lain. Saya dengan hebohnya langsung kayak nyapa Milena dan nyapa orang di sampingnya. Si koko-koko itu Milena. Terus ngajak kenalan kayak, "Hi, my name is Indra," gitu.
Nah kebetulan orangnya ini lagi ngobrol sama orang lain, jadi waktu noleh ke saya, dia cuma senyum, dia sebutin nama, duduk lagi, terus ngobrol lagi. Padahal ekspektasi saya kalau udah kenalan kayak gitu kan kayak apa kabar, kayak ngajak ngomong kayak gitu. Ada topik-topik lain yang mungkin ternyata kamu keluarga saya ya, atau saya pernah lihat kamu di gereja atau apalah kayak gitu. Ternyata itu reaksinya sangat-sangat singkat. Cuma ngomong, "Hai, my name is ini," duduk lagi. Krik-krik banget, double awkward. Dan saya rasa ngomong-ngomong, tapi itu siapa ya? Yang namanya Andre, kenal nggak? Who's that? Your dad. Oke, ya berarti memang nggak kenal sama saya aja. Dan nggak menyalahkan, nggak heran karena biasanya kita memberikan sambutan kepada orang-orang yang kita kenal. Makin akrab kita, makin kita rame sambutannya gitu. Kalau saya sama teman-teman saya ketemu, biasanya bisa rame, kayak bisa ngobrolnya ya itu banyak hal. Bisa nanya kayak topik-topik yang bahkan di luar nalar sekalipun gitu. Dan kalau saya rangkum, dalam bahasa khotbahnya, pengenalan kita akan seseorang menentukan sambutan kita terhadapnya. Pengenalan kita terhadap orang lain akan menentukan sambutan kita terhadap orang tersebut. Semakin kita kenal, semakin heboh sambutan kita. Semakin tidak kenal, semakin dingin kita. Semakin datar kita, semakin biasa-biasa kita. Nah pertanyaannya, di bulan Desember ini, kan kita bilang tentang Natal adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apa perasaan kita tentang pesan Natal? Apa perasaan kita ketika kita ingat lagi kalau bulan ini kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus? Karena seringkali kita tahu, kita merasa bahwa kita tahu ceritanya. We know the story. Ketika kita ngomong Natal tentang Yesus, nggak pernah ngomong yang lain, nggak pernah namanya Abed tiba-tiba, nggak pernah ngomong tiba-tiba namanya David, Gracio, bukan cerita tentang itu. Tentang Natal adalah tentang Tuhan Yesus Kristus, nggak berubah. Jadi akhirnya kita berhenti mendengar, kita berhenti merenungkan, kita berhenti untuk berekspektasi, berhenti berharap. Padahal harusnya pesan Natal itu menjadi sesuatu yang mengubahkan kehidupan kita. Seharusnya menjadi sesuatu yang mengisi kehidupan kita dengan perasaan penuh pengharapan. Jadi kalau kita tahun ini dengar tentang Natal dan kita ngerasa biasa-biasa aja. Mungkin yang berubah bukan Natalnya, bukan pesan Natalnya, tapi kita. Yang ngerti boleh ngangguk-ngangguk? Yes? Saya nggak tahu beberapa dari teman mungkin udah merayakan Natal dari kecil, udah berapa tahun merayakan Natal. Apalagi kalau dari kecil udah di gereja, ada Claire, Elaine misalnya. Dari kecil di gereja, Karen. Jadi pesannya akan selalu sama. Selagi di seluruh dunia, termasuk gereja ini mengadakan acara-acara buat merayakan kedatangan kelahiran Tuhan Yesus, coba kita cek feeling kita sebenarnya seperti apa. Apakah masih semangat? Apakah berapi-api? Atau mulai biasa-biasa aja? Pastinya nggak dosa kalau kita bilang kayaknya tahun ini aku ngerasa capek Tuhan. Kayaknya aku ngerasa ya gitu-gitu aja, Natal ya tahun depan juga sama, tahun ini sama, tahun lalu sama, tahun depan sama. Nggak dosa kalau kita ngomong kayak gitu, tapi kita perlu jujur kepada diri kita sendiri sama Tuhan. Dan apapun perasaan kita, saya rasa kita tetap perlu belajar mengenal tentang Tuhan kita. Dan bulan ini, mari kita sama-sama belajar lebih dalam, bukan tentang ibadahnya, bukan tentang acaranya aja, bukan tentang kegiatannya, tapi tentang pribadi Tuhan. Ayat yang tadi teman-teman bacain, mari kita baca dengan full version. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 12. Kita baca sama-sama, oke? 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Thank you teman-teman. Jadi ketika teman-teman baca ayat ini berkali-kali, saya coba undang teman-teman untuk mulai pakai imajinasinya. Bayangin teman-teman ketika baca ini, teman-teman berada di posisi tersebut. Malam yang sunyi. Tadi siapa yang disebutkan? Gumbulan siapa? Gembala, shepherds. Oke. Di malam yang sunyi itu, gembala didatangi seorang malaikat. Pertanyaannya, siapa sih gembala? Kalau dalam kejadian yang lama, kalau dalam konteks Alkitab, gembala-gembala itu kaum-kaum orang rendahan. Orang-orang yang gak dipandang, orang-orang yang hina. Orang-orang yang dijauhi karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang gak berpendidikan. Mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang brutal, orang-orang yang sangat-sangat liar. Kalau orang-orang bilang banyak perbuatan jahat, nah gembala-gembala itu sangat-sangat rendahan. Bahkan dalam tradisi mereka, tradisi Yahudi, kalau misalnya lagi ada pengadilan, terus kemudian mereka minta saksi, salah satu gombolan yang nggak diterima kesaksiannya adalah gembala. Karena mereka isinya adalah penipu. Jadi di dalam persidangan, dalam hukum, omongan mereka pun nggak didengar. Karena mereka udah dijudge, udah dilabeli sebagai penipu. Oke. Ketika kita baca ayat ke-8, next slide. Gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Justru orang-orang ini yang didatangi oleh malaikat. Pernah gak di dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami mirip seperti gembala. Kita juga dijauhi orang lain, omongan kita gak didengar orang lain, mungkin kita dibully, kita dikecilkan, kita dikucilkan, dijauhi. Kita ngomong apapun, orang lain gak mau dengar. Bisa jadi karena kesalahan kita, bisa jadi karena kesalahan orang lain. Kalau saya masih ingat di grade 10 kali. Saya punya kumpulan orang-orang sendiri, teman-teman sendiri. Dan saya nggak terlalu akrab sama kumpulan-kumpulan yang lain. Karena mereka ngerasa kumpulan kami ini berbeda. Jadi hidup saya nggak selalu fun. My school years nggak selalu full of butterflies gitu. Happy, kenal sama semua orang, disayang sama semua orang. Enggak. Saya masih ingat ada beberapa orang yang nggak suka sama saya. Baik itu karena kesalahan oleh mereka sendiri ataupun kesalahannya saya. Harus diakui saya juga sendiri banyak salah. Dulu omongannya nggak sebaik ini. Kalau ngomong tajam, gitu, menusuk-nusuk. Gitu. Dan mungkin sama seperti itu, kita merasa kita bisa relate sama gembala-gembala ini. Karena gembala-gembala ini adalah kaum-kaum yang tertolak, kaum-kaum yang dibenci, atau bahkan dilupakan oleh komunitas mereka. Kaum-kaum yang dibully. Tiap kali orang-orang berpikir tentang gembala, mereka gak akan menghormati mereka. Orang-orang gak akan menghormati gembala-gembala ini. Orang-orang akan langsung ilfil. Dengar namanya aja, ilfil. Itu yang terjadi. Gak cuma dilupakan, tapi mereka sendiri gak ada yang peduliin. Dan hal itu bisa terjadi sampai hari ini di dalam kehidupan kita. Mungkin karena cara ngomong kita yang berbeda, mungkin cara hidup kita yang berbeda, cara sifat kita yang berbeda, gak selalu membuat orang lain senang. Gak selalu membuat orang lain bisa menerima kita. Tapi anehnya, Tuhan justru
memilih untuk menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus kepada gembala-gembala yang dilupakan ini. Kalau mau viral, harusnya Tuhan itu pilihnya orang-orang penting di kerajaan-kerajaan. Dalam kekaisaran, harusnya ke gubernur, harusnya ke menteri, harusnya ke kaisar langsung. Nah, biar viral. Biar nama Yesus makin dikenal, gitu kan. Tapi anehnya, Tuhan malah pilih orang-orang yang dianggap sebagai penipu untuk menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, kita hari ini akan banyak pertanyaan yang tolong teman-teman juga renungkan bersama-sama. Pertanyaannya adalah kenapa kalau gitu Tuhan memilih gembala-gembala ini menjadi saksi yang pertama untuk menjadi penyampai pesan yang sangat penting ini. Grace, Claire, dengar pertanyaannya? Kenapa Tuhan justru memilih gembala yang dihina orang ini menjadi saksi untuk menyampaikan pesan yang penting ini? Dan setelah saya pelajari, karena lewat dari pemilihan ini, Tuhan justru mau menunjukkan bahwa Tuhan itu penuh dengan mercy and grace. Ketika kita sudah dengar di ayat-ayat sebelumnya, di Mazmur misalnya, di Perjanjian Lama, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Tuhan itu punya compassion, Tuhan itu mengasihi orang-orang yang berdosa. Tuhan itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak akan meninggalkan kita ketika kita dijauhi orang lain. Daud bisa bilang, meskipun ayah dan ibuku menolak aku, Tuhan tetap menerimaku. Dan itu yang sedang Tuhan tunjukin. Tuhan gak pakai banyak berita lagi, tapi Tuhan langsung hadir. Tuhan bilang sama mereka, kalian bisa dilupakan oleh dunia ini, kalian dilupakan sama komunitas kalian dilupakan sama teman-teman kalian, tapi aku tidak melupakan kamu. Message-nya seperti itu. Dan apapun yang terjadi, kondisi gembala-gembala seperti apapun, Tuhan gak menyerah sama mereka. So my first point, in announcing the birth of Jesus first to the shepherds, God shows the heart of Heavenly Father. Bisa tolong ditampilin? Dengan memberitakan kelahiran Yesus terlebih dahulu kepada para gembala, Tuhan memperlihatkan hati Bapa. Tuhan gak bilang bahwa Tuhan gak cerita lagi, Tuhan gak bilang kayak aku ini Bapa gini, full of information. Enggak, Tuhan langsung tunjukin. Tuhan langsung muncul di dalam kehidupannya para gembala. Dengan cara demikian dia menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan rasa sayang, kasih dan kasih karunia. Di ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat ke-10 kita nanti baca yang di highlight bersama-sama. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Wow. Ini klaim yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, good news that will cause great joy for all the people. Kabar baik yang akan membawa sukacita besar untuk semua orang katanya. Pernyataan ini yang luar biasa. Karena kita tahu untuk menyenangkan semua orang itu gak mungkin. Tapi di sini dikatakan semua bangsa akan bersukacita. Ayat ke-11 dan 12. Apa isinya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Jadi dengan kata lain malaikat ini bilang bahwa kesukaan terbesar yang akan disambut oleh seluruh dunia adalah Tuhan telah lahir. Dan dia deskripsiin dengan 3 kata yang saya highlight ini. Yang pertama,
Tuhan yang juru selamat. Yang kedua apa? Kristus. Yang ketiga, Tuhan. Itu good newsnya. Juru selamat. Juru selamat atau savior itu berbicara tentang orang yang membebaskan seseorang dari hukuman atau dari ikatan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa, kekuasaan iblis, dari dunia, ketakutan, kematian, dan hukuman atas pelanggaran kita. Kedua, Kristus berarti Mesias, artinya Tuhan Yesus adalah pribadi yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa. Ketiga, Tuhan yang berbicara berarti pribadi ini, bayi yang lahir ini adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan atas seluruh dunia. Beyond this world, beyond anything, beyond our mistakes. Jadi ini deskripsi-deskripsi yang ditampilkan oleh para malaikat ini kepada para gembala, menceritakan tentang Tuhan, siapakah Tuhan yang hadir atau lahir tersebut. Dan hari ini kita akan fokus kepada yang namanya Savior atau penyelamat. Dalam Merriam-Webster kamusnya dibilang bahwa penyelamat adalah seseorang yang menyelamatkan kita dari kehancuran atau dari bahaya. Yang kedua, seseorang yang membawa keselamatan. Dengan kata lain berarti berbicara tentang Tuhan Yesus, Ia adalah pribadi yang menolong kita, menyelamatkan dan menjaga kita dari dosa. Tahu nggak teman-teman bahwa yang namanya dosa itu sangat menghancurkan dan mematikan. Punya konsekuensi yang sangat-sangat menghancurkan sampai saat ini. Dosa ini yang jadi sumber semua permasalahan di muka bumi. Kenapa kita bermusuhan dengan Tuhan? Karena kita jatuh dalam dosa. Kenapa kita bermusuhan sama orang lain? Kenapa kita nggak bisa hidup baik-baik aja dengan orang lain? Kenapa harus berantem? Karena kita memiliki sifat dosa. Kenapa bisa orang lain melukai kita? Atau kenapa bisa kita melukai orang lain? Karena kita sama-sama manusia yang berdosa. Kenapa bisa kita kecewa sama orang lain? Kenapa orang lain bisa kecewa sama kita? Kenapa bisa kita keluarkan kalimat-kalimat yang jahat? Kenapa bisa kalau kita berantem muncul pikiran-pikiran yang tidak baik? Benci banget, pengen mukul sampai berdarah-darah misalnya, cowok. Berantem, pengen melampiaskan sehancur-hancurnya, sejelek-jeleknya. Kenapa? Karena kita memiliki sifat dosa. Kenapa di bumi ini banyak ketidakadilan? Karena dosa. Dosa ini dialami dan kita bisa mengerti dari artian yang global bahkan yang personal. Dan kalau diingat-ingat itu sebabnya. Ada tindakan-tindakan kita yang melukai orang-orang yang kita sayangi. Orang-orang yang terdekat sama kita tapi kita lukai. Atau sebaliknya, orang-orang yang kita dekat sama orang-orang lain tapi orang-orang tersebut justru melukai kita. Itu karena sama seperti saya, kita semua, teman-teman, adalah manusia yang berdosa. Sin destroys everything it touches. Yang namanya dosa menghancurkan apapun yang ia sentuh, bahkan sampai hari ini. Dan berita baiknya, untuk menyelesaikan masalah ini, malaikat ini tidak datang kepada mereka, kepada gembala-gembala ini dengan ajaran baik ataupun nasihat baik. Tapi datang dengan kabar baik. Teman-teman bisa bedakan gak apa bedanya antara nasihat yang baik ketika kita punya masalah nih ya. Ada orang yang memberikan nasihat yang baik sama orang yang datang untuk memberikan kabar yang baik. Jadi bayangin teman-teman lagi ada masalah. Kalian masalahnya apa sih? Apa aja? Selain exam, kalau saya exam gitu. Ketahuan nyontek gitu. Ya, langsung ada yang ngejudge. Kamu nyontek? Yes, pernah nyontek. Dan ketahuan, masalahnya itu. Kalau nyonteknya gak ketahuan mungkin gak jadi masalah. Oke. Apa masalah? Kira-kira satu aja. Boleh gak kasih contoh? Masalah yang teman-teman lagi hadapi? Atau gak mesti kalian, tapi orang lain. Yang orang sekitar kalian alamin deh. Kalau gak ada yang ngaku, saya pernah belajar nyetir mobil.
nggak sengaja lihat ada tiang saya tabrak. Jadi samping mobil itu srek, habis. 2 pintu, depan belakang, habis. Itu masalah. Itu masalah. Jadi, kalau teman-teman yang lagi belajar nyetir nggak pernah lakukan itu, terpujilah nama Tuhan. Nggak usah dicoba. Jadi kalau menurut saya, nasihat yang baik buat saya adalah harusnya kamu nggak gitu. Harusnya kamu pulang sebelum jam 10 malam. Harusnya nyetir itu hati-hati. Nasihat yang baik. Harusnya kamu nggak nyetir sembarangan. Harusnya kamu konsentrasi, minum kopi dulu pas nyetir. Oh iya, gitu. Itu nasihat yang baik. Benar nggak? Masuk akal, tapi tetap nusuk hati. Tapi kalau buat saya, berita baik, kabar baik adalah I wish. Papa saya ngomong kayak gini, oh tenang aja, udah masuk asuransi kok. Itu kabar baik. Berarti saya nggak usah nyicil untuk bayar perbaikan mobil. Nggak, tapi kejadiannya itu mobilnya nggak diasuransiin, jadi harus dibayar biaya perbaikannya. Cukup mahal. Nggak dapat jajan berapa bulan ya. Atau berita baiknya adalah, oh tenang, saya tahu satu orang yang bisa perbaikin mobil kamu tanpa biaya. Itu kabar baik. Teman-teman bisa bedain ya, nasihat baik sama kabar baik. Jadi ketika kita bilang tentang pesan Natal, kita bilang tentang kabar baik, dan kabar baik dari dosa-dosa kita, Tuhan gak kasih nasihat yang baik. Tuhan gak kasih lagi, oh kamu harusnya gak gitu, harusnya kamu gak marah, harusnya kamu gak mungkulin teman kamu, harusnya kamu gak mengecewakan orang tua kamu, harusnya mulut kamu lebih manis, harusnya kamu bisa minta maaf. Enggak semua itu. Tapi Tuhan langsung bawa kabar baik yang menceritakan bahwa menghadapi dosa kamu, menghadapi kesalahan-kesalahan kamu, Tuhan hadir. In saving us from our sins, God doesn't give good advice, but good news. Bisa next slide. Dalam menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, Tuhan gak memberikan nasihat yang baik saja, tapi kabar yang baik. Yang berarti ketika kita tahu Tuhan sudah datang, Tuhan sudah lahir, Tuhan mampu mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kita bisa memiliki hidup yang baru. Kita gak perlu terikat dengan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang salah. Karena Tuhan datang sebagai juru selamat kita, datang untuk menyelamatkan kita. Kasih-Nya Tuhan melebihi kesalahan-kesalahan kita. Kasih-Nya Tuhan melampaui pelanggaran-pelanggaran kita. Saya undang pemain musik untuk naik ke atas. Jadi hari ini ketika kita mau menyambut Natal, ada 2 hal yang bisa kita ingat hari ini. Ketika kita ingat Lukas 2 ini berbicara tentang gembala yang mendengarkan kabar baik. Jadi kita bisa ingat bahwa gembala berbicara tentang orang-orang yang ditolak, orang-orang yang dijauhi. Tapi justru melalui orang-orang seperti itulah Tuhan menunjukkan hati Bapa kepada mereka, kepada kita semua. Dan yang kedua, Tuhan datang gak cuma untuk memberikan nasihat yang baik, tapi juga kabar yang baik. Saya gak tahu berapa kali teman-teman mendengarkan message tentang Yesus, tentang Natal, bolak-balik. Tapi mari kita fokus sama-sama untuk kembali merenungkan pesan-pesan Natal melalui doa dan fokus yang tertuju kepada Tuhan. Karena apapun kesalahan-kesalahan kita, ketika saya tanya tadi, apa kesalahan atau apa masalah yang saat ini teman-teman alami? Setiap dari kita punya masalah dan kesalahannya masing-masing. Teman-teman gak perlu ceritakan di sini secara langsung kepada saya. Tapi tolong ceritakan kepada Tuhan, kepada orang-orang yang teman-teman bisa percayai. Your parents, your mentors, your close friends. Siapapun mereka, ceritakan. Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan berita baiknya, kabar baik yang kita akan selalu ingat setiap kali Natal adalah dengan kelahiran Tuhan. Tuhan hadir di saat kita gagal.
Di saat kita gak mampu menjadi anak-anak yang baik, jadi man of God, woman of God, kita gagal pun Tuhan tetap hadir di dunia. Dan Tuhan masih bilang kepada kita, apapun kondisi kita, apapun mess yang sudah kita bikin, kekacauan, kesalahan yang kita bikin, Tuhan bilang bahwa this can turn around. Tuhan tetap bisa pakai semuanya ini untuk membawakan harapan, untuk membawakan masa depan yang lebih baik. Tuhan juga bilang bahwa berarti teman-teman dan saya gak perlu menghadapi semuanya ini sendirian. Gak perlu merasa kesepian. Karena Tuhan hadir, karena Tuhan lahir. He is with us, Emmanuel. Dan karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, Tuhan juga bilang bahwa ayo hadapi ini bersama-sama. Setiap kali teman-teman berdoa, jangan berpikir bahwa aku harus membuat report kepada Tuhan dan aku harus hadapi semuanya ini sendirian. Tapi Tuhan bilang, aku bersamamu, ayo hadapi bersama-sama. Ayo kita bersih-bersih sama-sama. Kamu buat masalah, kamu buat kesalahan, ayo kita hadapi bersama-sama. Aku gak akan meninggalkan kamu kok. Dan di dalam Tuhanlah kita bisa kembali menemukan joy, hope, and peace. Itu pesan Natal kita. Dan hari ini kita mau berdoa sendiri-sendiri. 2 saja. Memasuki Natal. Ayo kita belajar untuk berdoa, menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mulai dengan rasa syukur dulu. Mazmur 119 ayat 18 bilang, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Pemazmur bilang bahwa aku mau belajar memandang keajaiban dari perkataan-perkataan Tuhan. Dan seringkali ini yang missing dari kita, ini yang terhilang dari kita. Kita gak bisa melihat keajaiban-keajaiban dari perkataan-perkataan Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, ketika kita dengar sermon, ketika kita dengar firman Tuhan yang dibagikan, disampaikan, ditulis atau apapun itu, kita merasa gak ajaib. Dan saya rasa yang pertama ini, ketika kita bersyukur, kita juga minta align kembali, Tuhan align kembali hati kita kepada Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan sudah hadir di dunia ini. Bersyukur karena teman-teman masih bisa berkumpul di tempat ini. Teman-teman punya apa yang teman-teman miliki saat ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Mungkin sedikit, mungkin gak puas buat teman-teman. Mungkin jauh dari ekspektasi teman-teman. Harusnya bisa utuh Tuhan. Harusnya bisa sempurna, harusnya bisa seperti ini. Tapi apapun yang teman-teman miliki saat ini, boleh gak kita belajar ucapkan syukur dulu. Kita ambil waktu sebentar. Berdoa masing-masing. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan.